Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, saya doain mudah-mudahan yang jawab salam barusan pulang dari tempat duitnya banyak. Yang aminnya kenceng kagak punya duit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek-nenek ada apa kagak nih? Baik-baik nenek-nenek kecengklak dia. Kenapa salam ini jadi wajib Rasul yang sampaikan kepada kita? Siapa umat Rasul hamba Allah yang ketika mereka diberikan salam lalu mampu menjawab dengan kalimat waalaikumsalam, maka sampaikan kepada orang tersebut Allah memberikan keselamatan kepadanya. Alhamdulillah. Siapa orang umat Nabi Muhammad hamba Allah yang ketika ia diberikan salam lalu mampu menjawab dengan kalimat waalaikumsalam warahmatullah, maka tidak hanya keselamatan Allah berikan kepadanya, melainkan cinta Allah turun untuknya. Alhamdulillah. Siapa orang umat Nabi Muhammad hamba Allah yang ketika ia diberikan salam lalu mampu menjawab dengan kalimat waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka tidak hanya keselamatan Allah berikan kepadanya, tidak hanya cinta Allah turun untuknya, melainkan hidupnya di dunia dan nanti di akhirat ada dalam kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Maka salam ketiga kita jadikan doa, mudah-mudahan dengan salam ini Allah berikan keselamatan buat kita. Amin. Allah turunkan kecintaan buat kita. Amin. Dan Allah muliakan hidup kita di dunia sampai Allah nanti muliakan hidup kita di akhirat. Amin ya rabbal. Dosa kita banyak apa kagak? Banyak apa enggak? Banyak banget apa banyak aja? Bu, banyak enggak dosanya, Bu? Banyak apa kagak, Bu? Sebenarnya orang sini kira-kira banyakan dosa apa banyakan utang? Dosa banyak, utang ada yang begitu? Mana orangnya? Tapi Pak, insya Allah ketika kita zikir niatnya karena Allah, mudah-mudahan kumpul kita ini malam menjadikan sebab Allah ampunkan dosa kita. Amin ya rabbal. Maka jangan berubah niat kita dari rumah datang ke sini untuk thalabul ilmi, betul? Datangnya kita ke tempat ini untuk mencari keridhaan Allah. Jangan berubah. Sudah pantangin niat kita karena Allah, tapi tidak sedikit orang niatnya datang karena Allah, nyampe sini ngomongin orang. Ada nggak yang begitu? Ada yang ngaji ngomongin orang, ada? Mana orangnya? Dia tuh temennya itu orang apa hitam amat ya. Kira-kira kalau kita ngaji ngomongin orang dosa apa kagak? Dosa apa kagak? Jadi ibadah apa enggak? Percuma, tidak jadi apa-apa. Sebab kenapa? Kita sudah bermaksiat dengan lisan kita. Betul? Betul? Apalagi dari rumah sudah karena Allah, nyampe ke tempat ini jelek hatinya. Apa sebab? Dia lihat orang di toilet temannya, no lihat ngapa dia monyong aja ya. Ada yang begitu apa kagak? Ada apa kagak? Ketika kita punya sangkaan jelek sama orang, belum tentu monyongnya dia kesel sama kita. Betul-betul? Betul-betul? Tapi kalau kita udah punya sangkaan jelek sama dia, nggak jadi ibadah. Padahal belum tentu dia monyong kesel sama kita. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kenapa sebab? Boleh jadi emang monyong dari sononya. Maka jaga hati, karena Rasul katakan idza sholat qalahat dulu wa idza fasadat kullu wa hiyal qulub. Kalau orang pengen amalnya diterima oleh Allah, tergantung dari mana bagaimana ia menjaga hatinya. Tidak akan jaminan ketika hatinya rusak, ini menandakan boleh jadi amalnya pun tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah. Maka ayo kita murnikan niat kita
sehingga duduk kita di sini yang masya Allah luar biasa tidak menjadikan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal, amin ya robbal. Maka hampir tiap tahun kita ngadain maulid, benar apa enggak Pak? Benar enggak Pak? Benar enggak Pak? Bahkan kalau ibu-ibu mau maulid kapan aja ramai, alhamdulillah. Tidak ada satupun pengajian ibu-ibu yang sepi. Pengajian ibu-ibu mah ramai. Kalau pengajian bapak-bapak mah kalah. Benar apa enggak Pak? Benar apa kagak? Ibu-ibu mah giliran bapak-bapak ngadain maulid dia mah datang. Benar apa kagak? Benar apa kagak? Tapi kalau ibu-ibu ngadain maulid kira-kira bapak-bapak ngumpul apa enggak? Lah kagak. Betul Bu? Betul Bu? Makanya ibu-ibu mah hebat luar biasa, dikasih duit 500.000 jadi cincin, betul apa kagak Bu? Dikasih duit 200.000 jadi arisan, benar nggak Bu? Dikasih duit 50.000, 10.000 dikempit sama dia, iya kagak? Iya kagak? Tapi kalau laki nginjem duit bahasanya kagak ada, mulu ada yang begitu. Mana orangnya? Mana orangnya? Laki nginjem duit, neng, minjem dulu duit bantuan ntar, gua mau bayar motor nih kurang, minjem dulu ntar gua gantiin. Dia jawabnya begini, kagak ada. Ah, ada nggak yang begitu? Mana orangnya? Neng bantuin dulu, ntar gua ganti minggu. Kagak ada. Ada nggak yang begitu? Sampai ngomong lagi, neng beneran bantuin dulu ini mah, daripada motor kita cabut leasing, ini buru bantuin dulu. Dia pura-pura keluar, balik lagi ke dalam ngomongnya begini. Nih bang, ada duit arisan orang. Ya. Mohon maaf Pak, itu bukan duit arisan orang, duit dia. Ngapa ngaku begitu? Sebab kalau ngaku duit dewek kagak pernah diganti. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Makanya ibu-ibu mah hebat, kita kudu ngerti Pak. Kalau ibu-ibu rada ngomel dikit bukan berarti ngapa-ngapa, duitnya kurang, bener kagak Bu? Bener kagak Bu? Ibu panas dingin dibawa ke apotek, mual sembuh, mual. Coba bawa ke toko emas, sembuh apa kagak? Sembuh dari mana? Lu lewat doang. Sembuh aja lo. Maka masya Allah tiap tahun kita ngadain ini maulid, tiap tahun kita adain, nggak pernah kita lepas, selalu kita adakan. Tapi jangan cuma hanya batas diadain, jangan cuma batas kita ngerayain, jangan cuma batas kita memperingatin, tapi berupayalah dari tiap tahun ada perubahan. Betul apa betul? Betul apa betul? Rasul sudah jadi contoh buat para sahabat, Rasul sudah jadi contoh buat para tabi'in, Rasul sudah nyontohin buat kita semua. Saatnya kita kudu jadi contoh buat saudara, tetangga, keluarga kita. Benar apa kagak? Benar apa kagak? Saya nanya nih, ada nggak ibu-ibu yang ngomel mulu sama lakinya? Ada apa kagak? Laki lagi tidur diomelin, ada. Laki nonton TV diomelin, ada. Laki lagi ngopi diomelin, ada. Mana orangnya? Kira-kira kalau kita masih begitu modelnya, ini ada bekas nggak dari maulid? Ada bekas apa kagak? Laki pulang, masya Allah sepanjang di rumah ini diomelin mulu. Padahal ya Allah, lihat ketika Rasul bilang baiti jannati, rumahku surgaku. Bapak kalau tahu rumah Rasul tidak terbuat dari tembok, tidak mewah, tidak bertingkat, bahkan ketika ada hembusan angin itu pasir pun masuk ke dalam. Sebegitunya rumah Rasul. Tapi bayangkan Rasul berucap dalam kalimatnya baiti jannati, rumahku surgaku. Kenapa demikian? Karena rumahnya dibangun dengan agama. Alhamdulillah. Karena rumah Rasulullah dibangun dengan akhlak, punya istri soleh, Rasul mulia, Rasul hebat, Rasul sampai saat ini dicintai. Rasul tidak berjuang sendiri karena Rasul punya pendamping soleha. Benar apa kagak? Benar apa kagak? Istri Rasul idzan nador tasyarrotka, kalau dipandang sama Rasul nyenengin. Pak, lu masih hidup apa kagak sih? Diem bahaya lu. Nih saya nanya nih, ada nggak di sini lah bini punya bini cemberut mulu, ada apa kagak? Ada enggak Pak? Ini Rasul nyenengin Bu, adem dilihatnya. Ada nggak di sini bini cemberut mulu sama laki? Mana orangnya?
Satu cerita ada orang bu, dia dalam rumah tangga bininya ngomel mulu, sampai dia cerita sama kawannya, ya Allah gua apes amat ya, emang apa punya bini ngomel mulu sampai puyeng kepala gua. Lah coba aja lu ajak jalan-jalan kemana, no di sono ada sumur mati 50 tahun. Kira-kira kalau dia masih ngomel banget cemplungnya sono, itu dibawa jalan-jalan sepanjang jalan. Masya Allah, ini bini yang diuji oleh Allah ngomel mulu. Namanya laki, kalau diomelin mah ada ngejengkatnya. Bener apa kagak? Bener apa kagak? Ini laki diomelin mulu ada ngelawannya. Ini laki diomelin mulu ada keselnya. Dia hilang saat tepi pas tepat dekat sumur mati 50 tahun, tangannya refleks, dia lemparin bininya ke dalam sumur. Alhamdulillah tuh sumur kagak dalam. Bininya ngomong, bang biar kata gue bawel-bawel kayak sayang sama lu bang. Alhamdulillah. Kata laki, ya bener juga, biar kata hitam dia mah setia. Alhamdulillah. Ini laki nyesel, dia buru-buru lari nyariin traje. Tahu traje apa kagak? Dia nyariin tangga, dia muter-muter nyari tangga. Alhamdulillah tuh ketemu. Dia buru-buru lari dari tempat nemuin tangga, dia bawa tangga itu ke sumur mati yang 50 tahun tadi. Dia turunin tangganya. Dia kaget pas tangga turun, dia kaget. Apa kagetnya? Yang keluar hitam gede, rambutnya uig-uigan serem. Lelaki nanya, lu siapa? Gua nunggu di sini 50 tahun. Dan terus ngapa keluar? Puyeng yang di dalam ngomel mulu. Waduh. Juri kayak stres. Pak, ayo, maka lihat Rasulullah sudah nyontohkan dalam rumah tangganya dengan Khadijah, sudah nyontohkan kebaikan-kebaikan. Maka saatnya kalau anak kita pengen soleh, kudunya kita yang jadi contoh. Bener apa kagak? Bener apa kagak? Jangan nyuruh anak sholat, bapaknya kagak sholat. Ada yang begitu? Mana orangnya? Woi, Tom, bapak lu suka kamu sholat apa kagak? Jujur amat lu. Sampai kagak katanya. Ini baru nih ceramah segini jujur banget nih. Kira-kira Tom, nih kalau sholat berjamaah nih di musola sebegini bagusnya, segini rame apa kagak Tom? Bener lu. Ini rumahnya di setting nih dia nih. Ayo dong, kita yang jadi orang tua. Ketika Rasul sudah jadi teladan bagi sahabat, bagi para tabi'in, bagi umat Islam, saatnya kita jadi teladan bagi anak kita. Kalau mereka pengen sholat berjamaah, contohin sama bapaknya sholat jamaah. Bener apa kagak? Bener apa kagak? Ada kadang orang diajak jamaah susah banget. Ada nggak yang begitu? Ada apa kagak? Bapak kudu waspada. Ketika kita dikasih sehat sama Allah, dikasih kehidupan sama Allah, dikasih banyak nikmat sama Allah, jalan-jalan bisa, kerja bisa, liburan bisa, ngapa-ngapain bisa. Tapi kalau ke masjid gak bisa sholat jamaah, tanyain sama diri kita, ada apa? Woi, kalau Allah bisa kita hantarkan ke mall, bisa hantarkan liburan, bisa hantarkan kerja, kenapa kaki ini berat untuk sholat jamaah? Tanyakan, boleh jadi Allah nggak ridho kita sholat jamaah. Waduh, serem apa kagak? Serem apa kagak? Kita kemana-mana bisa, kirain berbuat baik kita nggak bisa, kaki nggak bisa ngelangkain. Apa Allah yang nggak ridho kalau kita duduk di majelis? Bener apa kagak nih? Hati-hati, jangan aduh saya sibuk, saya banyak kerja, saya nyari dunia silahkan, tapi jangan sampai kita nyari dunia, hidup dunia ini melupain Allah yang nyiptain kita. Bener apa kagak ini? Bener apa kagak? Kan banyaknya begitu, dijemput mau Pak RW mengaji, ngaji minggu depan aja ya, emang apa? Lagi banyak kondangan ini. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Minggu depan dijemput lagi mau Pak RW, kita ngaji. Bukan kagak mau, gue emang apa? Gue kebetulan di bocah pada sakit. Ntar minggu depan lagi gue ngajinya ya. Ya udah dah. Itu minggu depan RW ngajak lagi, kita ngaji, pan lu mau ngaji katanya minggu ini. Sebenarnya gue udah niat bener ini. Terus ngapa? Mau hujan.
Ilokan kita ini datang ke sono, warga ada orang, udah ngapa di rumah aja. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ntar nunggu hidupan lagi aja dah. Itu minggu depan diajak lagi. Nyok kita ngaji nyok, nyantai lah. Gua kadang mah malu sama lu diajakin mulu. Kalau bukan lu ngajak gua kagak gua. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ayo, kalau bukan kita yang jadi contoh mau siapa? Mereka ini kaset kosong, mereka ini adalah masa depan kita. Kalau mereka pengen soleh, udahkah kita soleh buat mereka? Benar apa kagak? Benar apa kagak? Makanya lihat Rasulullah bisa sukses, berusaha hebat, didampingin oleh istri soleh. Saya seujung jadi ustaz, seperti ini menyampaikan kuliah, menyampaikan ceramah, baca kitab, nggak pernah ada riwayat Siti Khadijah kentut depan Rasul, nggak ada tuh. Pak, Bu, nggak pernah ada hebat dan ada mulianya Khadijah, nggak pernah kedengar dalam riwayat Khadijah kentut depan Rasul, nggak ada. Coba kita, laki masuk kamar mereka, bini ngikut masuk kamar mereka, itu laki kentut dalam kamar, bininya ngemakmum, buah. Ada yang begitu ada? Ada apa kagak di sini? Mana orangnya? Woi, woi. Saya mau nanya sama ibu-ibu, kalau kentut depan laki dosa apa kagak? Kagak dosa. Dari mana lu ngaji sama siapa lu? Ayo dong, harus punya adab. Dalam kondisi apapun kita kudu berakhlak, kita kudu beradab. Sehingga adalah apa? Kalau anak kita pengen soleh, anak kita pengen benar, berarti orang tuanya dulu yang kudu bener. Bener apa kagak, Bu? Bener apa kagak? Makanya yuk kita contohin yang baik-baik. Jangan nyuruh anak ngaji, emaknya kagak doyan ngaji. Ada yang begitu kagak? Ada apa kagak? Jangan begitu. Apalagi kalau berantem sampai depan anak kita, kan ini udah nyontohin yang salah. Bener kagak? Bener kagak? Maka yuk ketika suami lagi ngomel, wang, jangan pakai dijawab, udah dengerin baik. Bila perlu kita salawatan depan palanya, sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Kira-kira laki kita ngomel apa mual? Ngomel apa mual? Paling kata laki, masya Allah bini gua stres. Begitu sebaliknya, ketika bini kita ngomel, jangan juga samanya diam aja. Bila perlu muter ke belakang dia, kita tiup embun-embunnya. Memang gua ngapa? Lu kesurupan. Kalau bini ngomel, laki ngomel, kira-kira tsunami apa kagak? Tsunami apa kagak? Tsunami. Kita udah nyontohin yang salah, katanya kita teladan, kita sering memperingatin keringatan kelahiran Rasul, meneladani akhlak Rasul, tapi kita nggak bisa jadi contoh buat anak kita yang tiap hari dipegang HP mulu. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Lagi tidur ditemenin HP, bangun tidur yang dicari HP, lagi makan yang dipegang HP, ke toilet yang dikantongin HP. Ada yang selfie bari berak ada? Mana orangnya? Nenek-nenek zaman now selfie bari berak, colok dua cwak. Ada yang begitu ada? Kagak berak aja jelek, ya kagak? Bagaimana lagi enak? Ayo, maka nggak ada lain. Rasulullah begitu luar biasa. Kalau orang pengen dihormatin orang, kalau orang pengen dimuliain orang, kalau orang pengen dihargain orang, syaratnya satu, kita udah menghormatin orang apa belum? Bener apa kagak? Bener apa kagak? Ini pengen dihormatin orang, pengen dimuliain orang, pengen dihargain orang, tapi hidupnya nggak bisa menghargain orang. Ada nggak yang begitu? Mana orangnya? Ini kagak seimbang. Artinya apa yang akan kita hasilkan tergantung tanaman yang kita buat. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Begitu. Ini mah sholat kagak, sodako kagak, ngaji kagak, giran mati pengen disolatin di musola. Ada yang begitu ada? Buang aja kecumpluk, buang.
Elah sambil gede buat orang. Nggak nyumbang kagak, guji banget mulutnya, guji. Ada yang begitu ada? Ngerti guji apa kagak di orang sini? Nyumbang kagak, ngomongin mulu. Ada yang begitu? Ada. Itu kalau malaikat dengar disepet tuh orang begitu. Ayolah kita berupaya jadi contoh. Ketika Rasul dilihat, kenapa Rasul sampai hebat luar biasa? Rasul tidak diberikan kegagahan pedang, tidak diberikan ilmu mujizat yang lain secara fisik, tapi Rasulullah diberikan akhlak mulia sehingga sampai saat ini Rasul dicintai, Rasul menang di seluruh alam. Tidak ada lain melainkan kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasul diberikan oleh Allah budi pekerti yang baik. Maka kalau orang dalam hidup rumah tangga, dalam hidup bermasyarakat, dia akhlaknya bagus, dia punya akhlak, dia punya etika, bahasanya bagus, perbuatannya bagus, ucapannya mulia, perbuatannya mulia, kira-kira orang seneng gak sama orang begitu? Seneng apa kagak? Oh seneng. Kita nih kan orang bermanfaat, kumpul bareng kita ngaji, nih ngaji, orang manfaat. Ketika nggak ada kita cariin. Itu si Udin kemana ya? Biasanya mah kalau ada dia kan resep ini gitu. Rumahnya ada aja pokoknya mah dia mah resep dah. Ada dia mah. Kalau dia kagak ada kita merasa kehilangan ini. Benar-benar. Nih orang kalau baik nggak adanya dicariin. Gua dengar sih dia sakit, ya Allah. Yuk beres ngaji kita tengok ke sono tuh. Sebab kenapa? Orang kehilangan kalau orang baik. Coba orang hidupnya nggak punya baik, alatnya kurang bagus, amat tetangga nggak beres. Ketika dia kagak ada lagi ronda, oh sono kemana? Kagak tahu gua. Ngapain sih lu tanya dia? Tibang ribet adanya gua dia. Benar-benar? Enggak, gua mesti nanya aja. Denger sih dia katanya sakit. Bodoh amat mati ke, gua kemikirin gua mah. Tuh. Ada yang begitu ada? Kenapa bisa begitu? Tergantung tanaman kita. Maka kalau kita udah nyontohin yang baik buat anak kita, fa insya Allah nih mereka masa depan kita. Seneng nggak kalau anak bisa baca Quran, Pak? Bu, seneng nggak kalau anak kita bisa baca Quran? Seneng apa kagak? Saya mau coba nih, ibu-ibu lawan anak-anak nih, bisa apa kagak nih? Bu, lawan sama bapak-bapak. Pengen tahu nih, ibu-ibu kan ngajinya 7 hari 7 malam dia mah. 7 setel lagi, alhamdulillah. Coba bismillahirrahmanirrahim. Terusin bu. Terusin ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Bu, lu nggak bahaya-bahaya aja sih lu. Sodaqallah. Segitu doang dia bisanya. Coba lawan bocah, tong, jawab malu. Siap. Malu tadi yang panjang, lu yang panjang baru bisa, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat mak, jawab tong. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang panjang. Tadi baru yang panjang, sekarang lu yang panjang, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kompak belakang bantuin, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Lu jangan malu-maluin gua, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya kalahin mak sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Udah siap apa belum? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kompak siap? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo. Cakep. 2 ayat hebat. Wih, 3 ayat lah. Subhanallah 4 ayat. Alhamdulillah lulus. Keren benar. Alhamdulillah. Cakep apa kagak? Malu eleh malu. Sekarang yang pendek, mak. Lu tas udah pada gendut banget itu mak, ya Allah.
jeruk apa belum pada dimasukin. Waduh. Jawab dulu yang pendek, dengerin tong, dengerin mak lu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya paling depan, hurufnya cuma 3. Ibu pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya di depan nih, bayangin. Bismillahirrahmanirrahim. Pendek ayatnya, cuma 3 hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kagak bisa kebangetan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah siap belum? Siap belum? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Ibu. Ustaz stres kali ya. Kagak bisa dia. Shadaqallah. Siap dong? Lebih kenceng siap.